Selamat pagi, shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Mari dengan penuh sukacita, hati yang bersyukur, kita menyambut hari baru pada hari ini, di hari Kamis 28 Mei 2026. Siapkan hati, kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan anugerahkan hari baru. Memulai hari ini kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari surat Paulus ke Timotius di 2 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai ayat 12. Jemaat Tuhan, saya hanya baca di ayat 8 saja. Demikian firman-Nya. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang tahanan karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Melainkan ikutlah menderita bagi Injil dengan kekuatan Allah. Amin. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Itu yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Surat ini dikirim Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya ketika Paulus sedang berada di dalam penjara. Sebagai seorang tahanan di Roma pada saat itu, Paulus tahu kematiannya sudah dekat. Sementara itu, Timotius sebagai anak rohani, sebagai seorang penatua muda di Efesus, juga sedang menghadapi tekanan yang berat. Tantangan dari pengajar sesat, tekanan dari pemerintah Romawi, dan pada saat itu Timotius masih terus bergumul dengan masa mudanya, menganggap masa mudanya yang masih malu untuk menyaksikan. Ada rasa malu, ada rasa takut, ada rasa minder untuk menyaksikan siapa Tuhan. Namun jemaat yang diberkati, Paulus memberikan sebuah tekanan yang begitu keras namun penuh makna. Katanya di kalimat pertama yang ditekankan Paulus adalah jangan malu. Mengapa Paulus perlu mengingatkan hal ini? Karena jujur saja, secara manusiawi ada banyak alasan bagi Timotius untuk merasa malu dan takut. Bagaimana mungkin dia menyaksikan siapa Yesus yang disembahnya, sementara Yesus juga tersalib. Sementara Paulus mati sedang di dalam tahanan di penjara. Jadi secara manusiawi dapat dikatakan kalau Timotius pada saat itu menjadi sedikit gamang untuk memberitakan Injil. Jemaat yang diberkati Tuhan, catatan penting bagi kita, sesungguhnya banyak orang juga yang malu bersaksi. Seringkali jemaat terkasih berakar dari keinginan untuk diterima oleh dunia. Jadi kalau orang malu bersaksi tentang kebenaran dari Kristus, sebenarnya di sisi lain dia sedang menempatkan dirinya untuk dapat diterima oleh dunia ini. Karena Yesus pernah mengatakan dengan keras, dia katakan dalam Lukas 9 ayat yang ke-26 bahwa barang siapa malu karena dia di dunia, dia juga akan malu mengakuinya di hadapan Bapa di sorga. Jadi bersaksi bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat perbuatan, integritas hidup kita sehari-hari. Jangan malu, jemaat yang diberkati Tuhan. Bagian kedua ada kalimat penting. Setia dalam sebuah persekutuan, dikatakan jangan malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil. Ikut menderita. Paulus meminta Timotius untuk tidak malu karena status Paulus yang adalah seorang hukuman, seorang tahanan pada waktu itu. Ketika seseorang di penjara, biasanya teman-teman terdekatnya pun akan meninggalkannya. Dan nama baiknya juga akan menjadi tercemar. Namun Paulus mengingatkan bahwa dia di penjara bukan karena melakukan kejahatan, melainkan karena dia, karena Kristus. Oleh sebab itu Paulus mengajak Timotius untuk tidak menjadi Kristen dalam zona nyaman. Paulus mengajak Timotius untuk mengambil bagian dalam pemberitaan. Mau menderita, mengambil bagian dalam penderitaan bagi Injil.
Jadi menderita bagi Injil di zaman modern mungkin tidak selalu masuk penjara secara fisik. Tetapi jemaat Tuhan, kita menderita bagi Injil bisa berarti siap rugi mempertahankan kejujuran. Siap untuk tidak dipromosi karena pekerjaan kita hidup dalam kebenaran. Siap waktu dan tenaga yang terkuras untuk melayani sesama. Tetap mengasihi dan mengampuni orang yang menyakiti kita meskipun ego kita terluka. Kekristenan tanpa salib bukanlah kekristenan yang sejati. Ikutlah menderita bagi Injil adalah sebagai tanda kita menghargai apa yang telah Yesus lakukan bagi hidup kita, dan kita mau hidup di dalam kebenarannya. Jangan malu menyaksikan siapa Tuhan yang kita sembah. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu sudah kami dengarkan. Tolonglah kami Tuhan, beri kami kekuatan agar dimanapun dan kapanpun kami menyaksikan Kristus. Lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat profesi kami, lewat apapun Tuhan percayakan aktivitas kami di dunia ini. Karena kami harus menjadi surat Kristus yang nyata. Beri kami kekuatan menghidupi kebenaran firman-Mu pada hari ini, ya Tuhan. Segala aktivitas satu hari ini kami serahkan kepadamu. Tuhanlah yang pimpin dan berkati, supaya setiap yang kami pikirkan dan yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kami menyerahkan seluruh anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah mereka, pelihara hidup mereka. Berikan kesehatan, anak-anak kami menjadi anak-anak yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami menaikkan syukur pagi ini, ada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami bawa kepadamu Tuhan, kami menaikkan syukur untuk ulang tahun kelahiran jemaat Tuhan. Ada anak kami Immanuel Sortua Nababan. Hari ini dia genap berusia 18 tahun. Ada Inang Tio Rohana Napitupulu. Hari ini genap berusia 47 tahun. Berkatilah mereka, bertambah umurnya, bertambahlah kesehatan, bertambahlah damai sejahtera, khusus untuk anak kami Immanuel Sortua Nababan. Berkati apa yang sedang diprosesnya, dikerjakannya hari ini untuk masa depannya. Segala usaha yang dilakukannya, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, kami bawa jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, seluruhnya mereka. Bapa, ada Inang Opung Sipra Boro Panggabian, ada Inang Hinsa Boru Sitorus, ada Amang Arifin Nababan, ada hamba-Mu Amang Dr. Blesdo Patobing, Blesdo Bahuta Barat. Bapa, mereka yang dalam proses pemulihannya, berkati mereka seluruhnya, jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.